kenapa? Neng pergi kemarin nggak ngajak Teteh. Emang kenapa? Harus ngajak Teteh. Iya, soalnya kemarin kan Teteh kan sakit. Udah gitu kan aku kan harus pulang kampung dulu ketemu keluarga di sana. Nigeria. Iya, Nigeria. Iya, soalnya kan Teteh kan sakit juga. Dia mah ini sih kalau misalnya kan kalau misalnya kemana-mana tuh aku suka nenteng-nenteng Teteh kemana-mana. Emang gitu. kita Tas, saya Tasya bukan Tas. Oh iya, bukan Tasya, Teh Tasya, bukan Tasya. Iya, sekalinya aku pergi, udah deh dia. Aku ditinggalin, Jangan tinggal sekali doang, aku sering ditinggalin sama dirinya. Iya nggak apa-apa kalau Umi mah. Jadi kayak ini Apa kesel nih kalau kamu doang yang diperhatiin aku enggak? Oh, aku perhatiin kamu sayang, kita pergi berdua yuk. Umi cemburu. Umi juga bisa cemburu ya. Jadi bukan Cintanya sama kamu doang sama aku. aku cinta juga sama Umi. Kita semua bertiga cinta-cintaan, cemburu-cemburuan ya. Jadi dulu cemburu bukannya buat pacaran Umi. Ya, bisa aja ya buat kita lagi. Kan aku nganggep dia juga adekku sendiri. Oh, jadi Dia apa ade? ada ketemu Adek. Emang gitu ya Mi? Kalau misalnya dalam Islam itu cemburu terus sayang atau cinta itu gimana cemburu, rindu, macam-macam. Macam-macam ya, buat tapi pacaran bukan buat pacaran aja ya ternyata ya. Iya, Teteh ngajak dia doang, aku juga kan sebel gitu. Oh, nanti kita pergi bertiga yuk. Oke, boleh. Nanti kita ke Ciampea ya. Iya. Ciampea di mana Ciampea? Cidokom aja deket. Oke. Daripada nanti Uminya tambah cemburu nih sama Teh Tasya sama cemburu, aku mau sapa pemirsa dulu ya pemirsa ya. Oke deh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, allazi razaqana bil ilmi wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa MNC Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Alhamdulillah ya Teteh ya, hari ini kita dikasih kesempatan kembali nih ya oleh Allah dipertemukan dalam satu acara yang kita cinta, yang kita sayangi dan kita tunggu-tunggu, yang insya Allah acara yang penuh dengan keberkahan nih. Amin. Amin. Iya. Dan insya Allah nih dalam 60 menit ke depan kita akan membahas segala sesuatu tentang apa-apa dalam kehidupan dalam menurut kacamata Islam. Nah hari ini nih insya Allah kita akan bahas tentang arti cinta, rindu dan cemburu dalam Islam. Nah, kita masih ada di Warung Bumati di Jalan Raya Puncak, Gadok, Bogor. Bersama saya Nisa Nadira Dan saya Natasha. dan di antara kita telah hadir seorang bidadari cantik dari surga, yaitu Umi Lulu, Umu Mumtazah. Nah, kita akan kupas kira tuntas di pembahasan hari ini tentang rindu, cinta, dan cemburu gitu. Emang ada ya dalam Islam tuh ya rindu, cinta, cemburu? Emang kayak gimana sih kalau dalam Islam itu tuh, Umi? Kalau dalam Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin, amma ba'du. Alhamdulillah ya. Ngomongin soal cinta, cemburu ya kan dan rindu dalam Islam itu panjang sekali. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Kepo. Kepo yang baik. Kepo yang baik boleh dong. Kalau kita ngomongin cinta dalam Islam, cinta itu adalah al-hub atau al-widad, al-hubu, al-widad. Nah, kecenderungan hati kita kepada seseorang. Kecenderungan hati kita Kepada seseorang yang kita cintai, perasaan. Jadi tuh kita pikirnya tuh diam dulu, mau makan, ingat kamu, mau tidur, ingat kamu, itu cinta. Kalau lagi ke belakang inget kamu nggak ya? Gitu ya. Itu kalau cinta loh. Tapi kalau rindu itu lebih ke bahasa Arabnya isyik atau syauk. Syauk itu jadi kecenderungan cinta yang berlebihan, lebay. Lebay. Jadi bisa dibawa kepada kerendahan yang moralnya jatuh, bisa juga dibawa kepada kehormatan. Itu panjang sekali. Memutuskan gitu ya. Ya gitu. Tapi kita belum bahas nih yang cemburu tadi ya. Nah, itu akan kita bahas. Itu lebih berbahaya lagi tuh. Tapi Umi aku minum dulu boleh nggak? Akhirnya aku juga Ayo Umi juga Aku juga haus. Mantap ya, cinta, rindu. Tadi kalau misalnya kayak tadi Teh Tasya tuh kayak cemburu. Aku pikir tadi karena sirik atau bukan ya, tapi cemburu. Itu apa itu? Bahagia kamu senang. Oh iya, aku juga. Cuma aku pengen ikut. Aduh, kasih empeng ikut dulu kemana-mana. Ngintil. Bukan, aku cemburu aja. Aku pengen selalu ada di sebelahnya. Iya, Mbak. Itu gimana tuh, Mi? Kalau misalnya Kalau ngomong-ngomong soal cemburu begini loh, saudara-saudaraku yang tercinta. Saudari-saudari. Ya saudari-saudari. Terus kayak saudara sih. Allahu Akbar. Kumaha Umi. Jadi kalau cemburu itu rasa kebencian seseorang
kepada Benci? orang lain, Oh, iya, benci? kebencian seseorang kepada orang lain karena dia tidak ingin disamain haknya. Itu sebenarnya arti cemburu itu begitu. Jadi haknya dia untuk berangkat jalan-jalan. Ketika ente nggak berangkat, itu bukan hak ente gitu loh. Jadi Nggak, kesal karena dia. dia merasa kok gue nggak diajak juga, itu namanya cemburu. Biasanya sih kalau suami istri, Suami gitu istri kan. itu cemburu. Haknya harus diperhatikan, nggak diperhatikan, jadi dia marah, cemburu. Itu artinya seperti itu. Nah, tapi cinta tuh kayaknya mungkin cinta tuh lebih kepada lawan jenis mungkin kali ya. ya apa? bisa kepada siapa aja, Tapi kepada kalau- sesama jenis nanti beda artinya. Kalau kepada Allah beda lagi, Beda lagi, sama Rasulullah ha. beda lagi gitu loh. Tapi kalau Tingkatannya. sayang itu bisa kepada lawan Siapapun jenis, kepada Anak, kepada orang tua, benda gitu loh. pun juga Bisa- kan bisa kepada juga sanda, benda. kepada binatang, kepada segala macam itu lebih gitu. Kalau cinta kan aku cinta kelapa muda kenyang gitu. Ya enggak cocok. Aku sayang kelapa Cocok. muda kelapa juga. Aku suka, aku suka. Aku suka. Aku Itu suka beda. yang muda-muda. Wah, Ya, itu baru itu. masalah. Oh ya Jadi kalau kita ngomongin cinta itu ada dalam surat Ali Imran ayat 14. Allah berfirman gini, Bismillahirrahmanirrahim. Zina linasi hubus sahawati minan nisa iwal banin wal qanatir muqantarati minaz zabi wal fiddo. Jadi Allah itu udah ngasih dalam hati manusia itu cenderung untuk cinta kepada sesuatu. Ini cinta itu emang dari Allah, nggak sembarangan. Cinta kepada manusia, cinta kepada perempuan, cinta kepada lawan jenis, cinta kepada benda-benda, ya kan, cinta kepada emas, perak, bros, cincin segala macam, pengen diajak pergi, itu namanya cinta. Cuman cinta ada yang haram, ada yang halal. Loh, emang ada haram? Oh ya ada Tapi dong. kalau misalnya dari cintanya sendiri sih, emang kan udah fitrahnya dari Nah, Allah udah kasih. fitrah, Tapi kita ada punya sesuatu cinta. yang tidak boleh dan boleh gitu maksudnya. Cinta itu kan pasti ada dong. Masih ada? Ingat lagunya? Apa? Cinta yang tulus. Cinta Lagi lagunya. pasti ada pada makhluk. Jadi kalau kita punya cinta gawat. Nggak punya perasaan ya. Nah, itu nggak punya namanya. perasaan. Jadi kalau cinta itu harus ada kepada siapa? Pada semua orang. Tapi yang Kadarnya. yang haram itu gini loh. Dia belum sah tapi udah jalan, cium-ciuman. Itu yang haram. Nah, kalau kita udah halal boleh, namanya cinta dan sayang. Oh, itu gitu. mereka banyak yang mengatasnamakan saya kan cinta sama kamu. Wah, Gitu itu ya, tuh, kayak serem gitu tuh, yang- serem. yang Serahkan ya. apapun demi cinta kepada Nih kita lulusan nih SMA nih ya. Kalau kamu memang sayang sama aku, cinta sama aku, ayo Kasih serahkan dong. dirimu. Iya, oh, Kasih dong gitu ya. Jadi serem deh pokoknya. Serem deh ya. Aku nggak Nah, berani. aku pengen tahu nih, apa Neng sama Umi, cinta itu datang sendiri atau kita yang cari sih sebenarnya? Cinta itu datang sendiri apa kita cari? Pertama, cinta itu pastinya dicari. Cinta dicari Cuma Cari mungkin dulu. rasa itu udah ada. Coba untuk sesiapa atau apa yang Nah, akan kita gitu. cinta itu kita harus cari gitu maksudnya Iya, gitu ya. karena cinta itu awalnya pandangan dong. Nah, sekarang gini, aku memandang seorang laki-laki yang gagah. Mana laki-laki jadi kesini perempuan. Aduh, terus. Ya, terus Umi. Jadi pada saat pandangan pertama itu kuncinya cinta di situ, pandangan pertama. Lama-lama ada di sini kecenderungan di hati. Nah, akhirnya kan kita cari-cari dia. Tapi punten, Umi, apa itu, kalau sayang? misalkan bagi orang yang cacat gitu ya, punten pisan, kan nggak bisa melihat ya, merasakan. Tapi apakah nggak mungkin cinta itu bisa dirasakan? Karena kita nggak bertemu sama orangnya, nggak tahu bengetnya Cin, tuh oh kayak iya, apa gini. tuh. Kalau dari segi kacamata manusia, dia itu buta. Matanya buta, tapi dia punya mata hati yang sangat tajam. Namanya basor. Basor tuh mata hati yang tajam. Kita cinta cuma lewat mata yang kasat ini. Tapi orang yang buta cintanya lewat mata hati. Bahkan lebih jujur mungkin daripada orang yang Yang lihat pakai Iya, kalau kita visual. masih kita kamuflase nih, bisa Iya. dikamuflase. Nah, kayak kita nih. Cakep ya. Nggak cakep pada didandanin. Iya. Nggak didandanin lebih tahu. Iya, bulu matanya bagus, bulu mata Anti hujan surga. gitu. Jadi dia punya mata hati. Jadi punya juga rasa cinta dari Allah karena cenderung semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Walaupun nggak bisa mandang ini nih. Kalau orang ngomong dari hati, pasti nyampainya ke hati. What comes from the heart will get to the heart. Iya. Pintar ya katanya sekarang. Gitu. Abis Sakit, itu sakit kemarin. aja dia pinter ya, sakit gimana nggak sakit. Kamu udah sehat ya sayang ya. Ya amin, biar diajak pergi. Aman nih, aman nih. Tapi kira-kira kalau misalnya cinta kita terhadap sesama, terus ada cinta kita terhadap Allah atau cinta Allah terhadap umatnya. Umatnya. Nah, itu tuh seperti apa sih perbedaannya gitu. Kalau misalnya kita pengen tahu deh cinta kita sama Allah tuh harus seperti apa sih cinta dan cinta Allah pada kita tuh seperti apa sih emang gitu. Subhanallah ya, pertanyaannya sangat-sangat menggelitik sekali pada diriku. Aduh, ya Allah. Jadi teman-teman, jadi kalau kita ngomong cinta kepada Allah itu namanya cinta penghambaan. Itu namanya tatayum. 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 Tatayum.
medium Jadi ya. beda kalau ke aku cinta sama suami. Sama suami ya cinta sebatas suami istri. Itu kalau bahasa Arab itu istilahnya syauk. Atau mawadah. Tahu nggak mawadah? Mawadah. Mawadah itu dicolek dikit tuwing. Oh. Colek dikit tuwing. Jadi cinta birahi sama suami. Sama suami. Nah, jadi kalau kita misalnya masih pasangan yang baru, mungkin pada saat kita dicolek-colek tuwingnya sering. Heeh. Tapi ketika sudah rada-rada tuwing seperti saya, tuwingnya itu lama. Jadi bukan mamada tapi mau udah. Umi istighfar. Kalau dipanggil yang suaminya Umi mana ya? Tapi kalau cinta sama Allah tuh lebih menghamba, bukan masalah dicolek sama Allah tuwing. Nggak dicolek aja Nah, kita udah justru menghamba. Allah sering nyolek kita bukan dengan tuwingnya, tapi dengan ujian dan cobaannya. Jadi menghamba hanya minta kepada Allah. Nah kalau sesama namanya tadi sauk. Nah, tapi kalau sama benda-benda seperti ini nih, nah ini, Benda-benda mati ini ya. ente cinta nggak sama benda ini nih? Iya. Tapi kalau aku minta boleh nggak? Enggak lah. Nah itu namanya intifa. Dia cintanya sama benda ini intifa. Karena dia bermanfaat, jadi nggak boleh buat orang lain. Bukan berarti gue nggak cinta nih, dia buat ibu lulung deh. Gue mau juga sih mupeng gitu. Jadi macam-macam ya Umi ya. Macam-macam itu ya. Jadi tingkatan cinta tuh sendiri macam-macam. Mana mungkin ya sama suami langsung menghamba sujud Allahu Akbar. Ini suami diberdiriin di depan ya kan? Nggak mungkin. Jadi beda. Di hati itu beda cenderungnya. Betul. Tadi berarti aku bisa ini kalau Allah cinta sama umatnya itu dengan apa ditunjukkannya dengan memberikan ujian. Nah, itu justru dengan ujian-ujian yang Allah kasih itu adalah cintanya Allah kepada kita, kepada hambanya Nah, gitu. tapi kalau kita cinta sama orang kan kita minta sama yang tadi. Aku tadi ajak aku dong. Seolah kalau nggak diajak nggak cinta. Bodoh. I love you. 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 Ya udah minum biar nggak marah-marah. Iya. Nah, subhanallah ya, berarti kalau misalnya cinta Allah ke kita tuh benar-benar yang apa? Amazing. Amazing, cinta yang tulus gitu ya. Walaupun mungkin cara memperlihatkan kepada kitanya kan dengan sesuatu ujian. Ternyata ujian apapun juga yang Allah kasih tuh rasa cinta Allah pada kita untuk supaya kita bisa lebih baik kan ya, itu maksudnya ya. Jadi kalau kata dalam hadis gini say, Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha iza ahabba abdan yusib minhu. Allah itu kalau yang namanya cinta sama seorang hamba, diujilah dia dengan hal yang dia tidak suka. Nah, jadi gitu ya Teh Umi. Jadi ternyata kalau misalnya cinta Allah sama umatnya itu tuh apa namanya sangat-sangat apa ya luar biasa ya. Apa Teh Umi bilang amazing gitu ya. Karena Allah tuh memperlihatkan kecintaannya sama kita tuh memberikan sesuatu Sesuatu yang ujian. berbeda. Ujian tapi ternyata itu untuk kebaikan kita semua Iya, gitu ya. ibaratnya kalau aku cinta atau sayang sama Teh Tasya atau Teh Nisa, mau apa kamu aku kasih gitu kan iya. ya. Tapi ternyata kalau Allah di dalam salah satu hadis Nabi bersabda, Innallaha idza ahaba abdan yusib minhu. Sesungguhnya Allah kalau cinta sama seorang hamba, dia pasti akan menguji dengan ujian yang sangat dahsyat. Jadi semakin kita diuji dengan hal yang nggak enak, sebenarnya tuh Allah lagi perhatian sama kita gitu loh. Kepengen kita baik gitu ya. Sebenarnya itu ya. tambah baik, pokoknya tambah oke lah gitu. Iya, maksudnya sebenarnya kan cinta yang sesungguhnya, sayang yang sesungguhnya itu seperti itu kan. Misalnya kita kayak sama anak, kita sayang sama anak, bukan berarti kita memanjakan anak kan. Bukan berarti semua dikasih semua. Tapi kita memberikan pelajaran sama mereka supaya mereka lebih baik, jadi orang baik gitu kan. Itu cinta tanpa pamrih ya. Tapi biasanya kalau kita cinta, mau nggak mau kita jadi rindu pengen ketemu lagi. Misalkan kita cinta sama Allah. Rasanya kalau tiap azan pengen cepet, wah aku udah dipanggil nih, kapan nih waktunya azan? Pengen cepet-cepet sholat gitu kan. Terus misalkan kurang nih 5 waktu, aku pengen sunnah. Ini kan itu ini bukti kita. Kalau pergi ke haji dia pengen berkali-kali balik. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Nah sama juga kalau kita cinta sama orang gitu kan, cinta sama orang, kita jadi timbul rasa rindu kan, pengen sesering mungkin ketemu dia, pengen sesering mungkin bersapa dengan dia. Jadi kalau berdua-duaan dengan dia. Jadi maksudnya kita jadi butuh kan, jadi kita jadi butuh bahwa kita ingin keberadaannya dia I selalu ada need you dekat kita. so much gitu lah ya, Itu so tuh much. boleh, rasa rindu itu boleh di dalam Islam. Pemirsa, kalau kita ngomongin rasa rindu, rindu itu adalah kecintaan atau kecenderungan seorang yang berlebihan. Bisa kalau dia bisa menjaga dirinya, rindunya makanya rindunya bagus, tuh rindu karena Allah. Tapi kalau dia nggak bisa menjaga kehormatan diri atau menjaga apa ya di hatinya ini, dia akan merendahkan dirinya sendiri. Jadi jatuh moralnya. Jadi selama dia bisa menjaga dirinya, itu kalau di dalam hadis itu pahalanya pahala syuhada loh. Misalnya gini, maaf. Iya, mangga. Suka nggak di hati kita, memang sih di mulut kita tidak selingkuh atau di badan kita nggak selingkuh, tapi di hati.
kangen sama teman CLBK, cinta lama belum kelar, sudah. Belum kelar. Ada di hati mikirin dia terus. Kalau misal diikutin untuk merendahkan moral sendiri, kita akan janjian, pacaran, padahal kita udah punya suami. Tapi kalau hati itu disimpan, Allah tidak menyiksanya. Kenapa? Allah tahu hati itu nggak bisa kuasai. Oh gitu. Tapi berarti nggak salah juga dong. Nggak salah kita kalau ada hanya di hati, rasa. itu kata Imam Suyuti, bukan kata saya. Imam Suyuti mengatakan ketika orang itu cenderung pada orang lain, padahal bukan yang halal buat dia, tapi baru di hati, belum dilaksanakan, diekspresikan. dan dia tahan rasa rindu sampai meninggal, itu matinya pahala syuhada. Ya Allah. Subhanallah. Jadi kira-kira hatinya pada selingkuh nggak nih, gue mau nanya nih? Kita berani menjawab. Tapi kenapa ya rindu itu bisa jadi kita sakit, gitu, hati kita sakit. Itu mungkin karena itu kali ya, kalau misalnya berlebihan sakit loh. Perih kayaknya, aduh, terus susah banget gitu. Luka, disayat-sayat. Karena apa? Karena apa yang kita inginkan, yang kita Nggak cenderung bisa kita nggak bisa kita dapatkan. dapatkan. Satu, karena dia belum halal. Atau kedua, karena dia lakor, laki orang. Aduh. Ya kayak gini ibaratnya ya kan Umi tahu ya misalkan Neng kita kena pisau serok Ya, gitu. oke. Terus kasih jeruk nipis, gitu rasanya. Itulah kira-kira. Perih, cece. Gitu. Ada satu cerita, barangkali mau mendengarkan cerita dari Mau saya. banget, Umi. Jadi gini, ada seorang wanita ditinggal oleh suaminya untuk berjihad. Ternyata jihad itu lebih dari 4 bulan, karena Umar bin Khattab bilang perempuan itu nggak boleh ditinggal lebih dari 4 bulan. Betul. Ternyata lebih dari 4 bulan, sehingga suatu kali Umar tuh lagi lewat ke rumah perempuan ini. Malam-malam lah ya, kalau bahasa kita inspeksi gitu ya, inspeksi malam-malam mendadak. Sidak, inspeksi mendadak. Tiba-tiba Umar bin Khattab mendengar ini perempuan menahan rindunya. Kepada suami. Dia bilang apa? Ya Allah, kalau bukan karena cintaku kepadamu, niscaya ranjang ini bergoyang ya Allah. Masya Allah. Saking gue. Rindunya. Cuman suami belum datang. Apa siapa yang goyangi ranjang ini? Sorangan baik lah. Jadi pengen dia berbuat yang nista, tapi ya Allah aku cinta padamu. Rindu kan? Subhanallah. Tahan kalau mau yang macam-macam tuh cenderung. Puasa ya. Lebih baik puasa. Oh ya Allah. Tahan. Nah sekarang balik lagi nih ke kita masalah tadi cinta, rindu ya. Nah ini cemburu kayak tadi nih, kayak misalnya Teh Tasya gitu kan. Aku pikir kalau sesuatu yang seperti itu tuh bukan cemburu, karena aku pikir cemburu itu kan untuk apa, untuk pasangan ya pemirsa ya, untuk suami istri gitu. Tapi ternyata enggak gitu ya, sama teman, sahabat juga atau sama saudara juga ini Bisa ya. jadi. Oh gitu ya. Jadi Jadi kalau- Islam sendiri bagaimana? Cemburu dalam Islam, saudara. Cemburu dalam Islam apa cemburu dalam baskom nih? Dalam Islam dong. Cemburu dalam Islam itu di dalam bahasa itu al-ghirah atau guyurun. Guyurun itu jadi rasa kebencian yang berlebihan kepada seseorang karena dia nggak mau disamain haknya oleh orang lain. Contohnya, maaf nih, contohnya nih ada orang poligami. Sebenarnya seorang istri itu bukan cemburu sama si madunya ini ya, artinya dia cemburu karena haknya kok jadi disamain. Cemburu sama madu boleh, tapi menolak syariat itu nggak boleh. Nah sama kayak kita sama anak-anak nih, cemburu sama anak boleh lah, atau anak cemburu sama orang tua, orang bilang mama kok ngasihnya Sayangan kok itu. ke aku kok beda sama ini, Sama kakaknya, padahal kan sama adil adiknya. nggak harus sama. Betul. Jadi cemburu itu karena merasa hak kita itu diambil. Kan kita misalnya sendiri nih, ada orang lain, nah gimana nggak dikurangin jatah kita, Cin? Kalau Mau nggak jatah jatah dikurangin? enggak dong. Tapi kalau dia ada tapi jatah nggak dikurangin? Tidak mau juga dong. Aku tidak mau dibawa. Itu namanya cemburu karena haknya tapi dikurang. Tapi bukan itu, cemburu bukan berarti kita tidak percaya diri ya Umi. Oh, Ya, iya, misalnya iya, kata iya. Umi tadi kan, misalnya cemburu karena hak kita diambil. Itu bukan karena kita ada perasaan nggak percaya diri jadinya kan. Kalau misalnya kita punya perasaan percaya diri kan kita nggak perlu lah cemburu gitu kan. Itu seperti itu kan. Sebenarnya bukan masalah percaya diri juga. Kedua, kurang tawakal kepada Allah. Betul loh. Ya, Pemirsa, cemburu tuh kurang tawakal. benci sama orang. Kenapa ya? Jadi Pemirsa aku mau kurang tahu nggak? Selebihnya seperti apa cemburu? Nanti kita Mau tahu? Mau. Subhanallah. Jadi gimana Umi cemburu teh apa lagi? Bukan dilanjutkan cemburu tadi. Ya, jadi cemburu itu kita tuh punya rasa benci sama seseorang yang hak kita seperti diambil. Bisa jadi istri ke suami, bisa jadi suami ke istri, bisa jadi anak ke orang tua, Kakak ke adik. kakak ke adik, teman ke teman. Merasa tadi haknya diambil. Aku pikir kalau cemburu itu bukan karena benci tapi karena cinta, karena sayang, makanya jadi cemburu gitu. Oh iya, jadi cemburu itu buah dari cinta. Akhirnya timbul kebencian. Oh dari cinta ya? Karena ada Awalnya cinta karena banget. cinta. Cinta akhirnya jadi bisa efek rindu kurang. ya cemburu. Jadi campur aduk. Jadi
cemburu itu emang sih tanda cinta, bagus juga. Cuman emang cemburu ada dua macam, Cin. Cemburu yang baik dengan cemburu yang cemburu yang baik itu cemburu kalau misalnya kita ngelihat, misalnya nih, kita ngelihat suami kita atau seorang suami ngelihat istrinya berbuat jahat, dia nggak ada rasa tanggung jawab ya, jadi nggak punya rasa dayus. Oh, dayus itu Dayus ya itu apa namanya? Membiarkan istri itu untuk berbuat maksiat, bodo amat deh, gue gak pikirin deh. Itu cemburu yang nggak bagus. Itu dia berarti dia nggak punya rasa cemburu. Nggak punya rasa Tapi kalau cemburu yang bagus itu gak lihat istri macam-macam, dia tuh negor. Kayak tadi nih, kenapa negor? Karena merasa kok gue nggak diperhatiin ya, kok gue nggak ngajak juga sih. Lo punya ongkos gak pengen? Nah, tapi kadang-kadang ya Neng ya, cemburu itu sering baca di media massa ya, baik dari koran, dari TV. Terjadi pembunuhan Gara-gara suami cemburu kepada istrinya berselingkuh. Terus istrinya dibunuh gitu. Dibunuh, banyak banget itu, Dimutilasi. Wi. Dimutilasi. Jadi. Nah, terus kebalikannya juga istri cemburu karena suami selingkuh, dimutilasi gitu. Nah, jadi sebenarnya cemburu tuh bahaya juga dong, bisa bahaya menyebabkan banget sekarang gini. mencelakakan orang. Kenapa dia sampai dibunuh? Kenapa jadi rasa cemburu? Karena dia cinta banget sama suaminya, tiba-tiba haknya dikurangin. Diambil. Karena haknya diambil atau dikurangin, timbul rasa benci. Kenapa udah sekian lama bareng, sekian lama gitu deh. Udah bareng, kok tiba-tiba diambil jatah aku. Karena dibilangin terus nggak mau juga, akhirnya timbullah tadi yang namanya penyiksaan. Kenapa? Dia sudah menzolimi istrinya. Apa sih arti zolim? Mengurangi hak orang lain. Salah sendiri. Caranya biar kita nggak seperti itu, memang lah oke, mungkin pasangannya dia nggak baik gitu ya, mungkin pasangannya dia nggak baik jadi berselingkuh atau apalah, atau dengan alasan apapun juga bukan mencari pembenaran. Tapi bagaimana caranya kita mengatasi, membentengi diri kita sendiri? Mengatasi yang udah terjadi atau yang mau terjadi? Yang atau mau sudah terjadi? dan yang sebelum dan yang setelah gitu. Maksudnya bagaimana biar kita tidak After, before gitu. before and after sebetulnya bisa. Gimana caranya agar kita bisa menjaga hati kita, sikap kita biar tidak seperti itu? Mungkin Umi kan punya tips banyak. Oh, baiklah teman-teman semuanya. Jadi kalau kita ngomongin cinta, rindu, dan cemburu itu harus semua karena Allah. Tadi kan dibilang cinta sih sama